Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru mendoakan semoga anak-anak selalu sehat dan semangat untuk terus belajar di rumah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran tema 1 MUPEL IPS KD 3.1. Pada kesempatan ini, anak-anak akan belajar tentang kenampakan alam, iklim, musim, serta flora dan fauna di Indonesia. Mari anak-anak kita mulai pembelajaran hari ini. Kondisi geografis Indonesia mempengaruhi munculnya beragam kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam atau diciptakan oleh Tuhan. Kenampakan alam Indonesia terdiri atas kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan adalah wilayah permukaan bumi yang tidak digenangi air. Contoh gunung, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan lain-lain. Kenampakan alam perairan adalah daerah yang digenangi air. Contoh danau, sungai, selat, laut, dan lain-lain. Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Kenampakan buatan dibangun untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau mempermudah aktivitas manusia. Contoh waduk, bendungan, pelabuhan, jalan, jembatan, dan lain-lain. Kenampakan alam Indonesia yang beragam tidak terlepas dari keadaan iklimnya. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Perhatikan gambar berikut. Kemarin kita sudah belajar bahwa letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Hal ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis yaitu 1. Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. 2. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan musim kemarau. 3. Lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam.
Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim musim dibedakan menjadi 2, yaitu iklim laut dan iklim panas. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan menyebabkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan tinggi akan memiliki curah hujan yang tinggi. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi menyebabkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kedua musim ini berlangsung dalam jangka waktu yang sama dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Musim di Indonesia dipengaruhi oleh pergerakan angin muson atau biasa disebut angin musim. Angin muson adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan sebelah selatan Asia. Munculnya angin muson ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Angin muson dibedakan menjadi 2, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut. Gambar anak panah menunjukkan pergerakan angin muson barat yang bertiup dari benua Asia menuju ke benua Australia. Angin muson barat biasanya berlangsung dari bulan Oktober sampai bulan April dan menyebabkan musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Anak panah pada gambar berikut menunjukkan pergerakan angin muson timur yang bertiup dari benua Australia menuju ke benua Asia. Angin muson timur biasanya berlangsung dari bulan April sampai dengan bulan Oktober dan membawa massa udara kering sehingga menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Setelah mempelajari tentang kenampakan alam, iklim dan musim, sekarang saatnya anak-anak mempelajari tentang flora dan fauna di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman flora dan faunanya. Faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik yang pertama yaitu iklim. Dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan angin. Kelembaban dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tanaman. Sedangkan angin dapat memengaruhi proses penyerbukan pada tanaman. Faktor abiotik yang kedua yaitu tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik dan tidaknya pertumbuhan tanaman. Faktor abiotik yang ketiga yaitu air. Air membantu menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan.
Faktor biotik penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, manusia dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Pergerakan manusia juga dapat membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu ke daerah yang lain. Selain itu, tindakan manusia seperti pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan hutan secara besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan dapat mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Persebaran flora di Indonesia dapat anak-anak amati melalui bagan berikut ini. Flora Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yakni Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Karakteristik flora Indo-Malayan yakni sangat banyak jenis meranti-merantian, terdapat berbagai jenis rotan, nangka, sedikit tumbuhan matoa, anggrek, sagu, dan tidak terdapat hutan kayu putih. Flora Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yakni Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristik flora Indo-Australian yakni terdapat banyak tumbuhan sagu, anggrek, terdapat berbagai jenis matoa, terdapat hutan kayu putih, sedikit jenis meranti-merantian, tidak terdapat jenis rotan dan nangka. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Contoh fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis adalah gajah, badak bercula 1, dan tapir. Contoh fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan adalah babi rusa, anoa, dan komodo. Contoh fauna Indonesia bagian timur atau tipe australis yaitu kanguru, kuskus, dan burung cendrawasih. Nah anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita untuk hari ini. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa rajin membantu orang tua. Wassalamualaikum.